Bu Sri, terima kasih atas waktunya Bu. Sesuai apa yang saya WA sebelumnya ke Ibu, Ya. saya meminta Ibu untuk apa ya, menjadi seorang guru yang dimana saya sebagai supervisor. Iya. Sini kita kan sebelumnya udah apa ya, saya udah minta ya ke Ibu Ya. perihal RPP-nya Bu. Ya. Boleh dijelaskan dulu Bu RPP-nya mau seperti apa? Ya, di sini saya akan melakukan pembelajaran di kelas 11. Materinya tentang efek Doppler. Oh, Seperti ya. arahan Bapak kemarin, RPP-nya harus diferensiasi ya. Betul. Nah, di sini saya diferensiasinya itu dari penugasan kepada siswa. Penugasan siswa kepada siswanya di sini saya buat beragam. Jadi siswa diminta untuk melakukan boleh menggambarkan, boleh video, boleh bentuk cerita, atau lagu juga boleh. Jadi menerapkan tentang efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari. Bu, saya lihat sepertinya ini udah bagus sekali Bu. Ya, Namun apabila saya boleh memberikan saran Bu, di sini mungkin ada baiknya nanti siswa mungkin Bu diajak berkelompok saja Bu, ya, agar Oh, mungkin memudahkan dan juga memberikan waktu lebih efektif, Oh, iya. lebih efektif Iya. saja dalam pembahasannya. Itu mungkin saran saya mengenai RPP yang telah Ibu buat ini. Secara keseluruhan udah bagus sekali Bu ini RPP-nya. Iya. Saja mungkin saran dari saya. Kalau boleh saya tahu, kemampuan sosial emosional itu yang ingin Ibu tunjukkan apa sih sebetulnya di pembelajaran ini? Apakah kerja kelompoknya ataukah mungkin karena di sini dalam belum ada ya pengelolaan kerja kelas? kelompok ya Pak ya. Iya, Mungkin nanti ada sedikit perubahan berarti ya. Ya. Nanti dirubah, berarti penugasannya berupa kelompok, nanti dilihat dari kinerja anak di dalam kelompok itu seperti apa. Mungkin itu sudah memunculkan KSE-nya ya. Ya, itu sudah muncul. Ya. Ya mungkin seperti itu dibuat berkelompok saja. Baik. Oke, kalau gitu udah siap mungkin ya. Ini sedikit yang saya revisi mungkin untuk Iya. perkembangan industri juga ke Ya, depannya. ya, terima kasih Pak Ajit. Iya, baik Bu. Terima Nanti kasih. pelaksanaan supervisinya besok ya Pak ya. Iya, betul Bu. Ya. Semoga lancar Bu Sri ke Ya. depannya. Saya siapkan dulu media pembelajarannya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya. Semangat belajarnya. Semangat. Sebelum memulai, kita lihat dulu di sekitar kita apakah ada sampah. Coba yang ada sampah boleh buang dulu keluar. Ya, dibuang dulu ya. Biar belajarnya nyaman. Hari ini kita akan belajar tentang efek Doppler. Tapi sebelumnya mau ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu. Agni. Selanjutnya kita akan masuk ke materi efek Doppler, masih berkaitan dengan ya.
bunyi yang terdengar, menerima bunyi ketika sumber bunyi mendekat atau menjauh. Gitu ya. Kalian udah minta kalian untuk membaca-baca tentang efek Doppler ya. Jadi kalian ada gambaran efek Doppler itu adalah peristiwa turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar menerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak, mendekat atau menjauh. Wah, berarti udah pada siap ya? Udah mulai paham apa itu efek Doppler dari hasil bacaannya. Sekarang kita lanjut contoh penerapan efek Doppler dalam kehidupan. Nah, kalian mau naik angkot nih dari Pasir Paku misalnya ya. Terus kalian mendengar suara sirine dari arah Cimareme. Berarti suara sirinenya mendekat atau menjauh? Mendekat ya. Nah, ketika suara sirinenya mendekat, suara ambulannya mendekat, apa yang kalian dengar? Suaranya semakin naik atau semakin turun? Semakin naik ya. Lalu ketika ambulannya melewati kita dan berjalan menuju ke arah Batu Jajar, terus sirinenya suaranya seperti apa? Jauh. Semakin menjauh maka akan semakin turun ya. Tuh. Itu contoh penerapan efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau memberikan contoh lain? Pesawat? Bagaimana pesawat? Coba. Suara pesawat. Helikopter bu. Ya, gimana? Kita lagi di bawah, saya helikopter lewat, suaranya semakin kencang terus menjauh. Ketika helikopternya menjauh, suaranya semakin menurun ya. Nah, ini ilustrasi yang tadi. Ketika ambulannya mendekat, maka kita sebagai pendengar mendengar sirine dengan frekuensi yang tinggi. Sedangkan ketika ambulannya menjauh, pendengar atau kita sebagai pendengar mendengar sirine dengan frekuensi yang semakin rendah. Begitupun dengan tadi helikopter, sama ya, ketika helikopternya menjauh atau helikopternya lebih tinggi terbangnya, maka kita akan mendengar frekuensinya semakin rendah. Itu tadi ya, efek Doppler. Maka efek Doppler di sini menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pergerakan yang relatif atau sama lainnya. Menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang menghasilkan sumber bunyi. Jadi kalau frekuensi yang dihasilkan dari sumber bunyinya tetap sama kayak sirine ambulan, frekuensinya tetap sama, tetapi kita yang mendengar yang merasakan perubahan frekuensinya naik atau turun. Nah, hari ini kita berkelompok. Satu kelompoknya akan dibagi menjadi 4 orang. Cara pembagian kelompoknya, mau ibu yang tentukan atau kalian yang tentukan? Kami yang tentukan. Waktu itu udah ada ya? Udah ada kelompoknya? Udah ada. Ya, tapi lebih 6 ini pun. Oh, ada 6 orang ya? Ya udah, ibu bagi lagi kelompoknya ya. Oh, dan Eva nanti diajak aja ya, digabung di dalam kelompok. Dan kelompoknya yang kemarin itu ada 6 orang. Ada 5, ada yang 5, ada yang 6 ya? Tapi kebanyakan 5 di sini. Ya udah, satu kelompoknya 5 orang aja ya. Kelompoknya yang kemarin di sini ada kelompok 1 Septi, Agni, Arni, Fadila, Naufal. Kelompok 2 Vina, Laila, Ridwan, Nadia, Sigit. Kelompok 3 Sherantika, Rahma, Ahmad Syahid, Alia Azahra, Alia Natasha. Kelompok 4 Yulita, Shirley, Nasya, Eka, Andri. Kelompok 5 Alika, Fairuz, Budi, Fauzan, Salwa ya. Boleh duduknya langsung berkelompok.
Kita akan melakukan tugas ini beberapa pertemuan ke depan, jadi tidak usah selesai hari ini, tapi ada waktu sekitar 2 atau 3 pertemuan ke depan, ya. Di sini buatlah contoh penerapan efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian contoh selain sirine ambulan tadi ya, nanti kalian cari contoh lainnya, terus contohnya dapat berupa gambar. Bagi yang suka gambar boleh digambar, ya, digambar atau dibuat video juga boleh ya. Boleh video penjelasan, boleh video ilustrasi, terserah kalian bukan, pokoknya berbentuk video. Atau boleh juga berupa cerita, buat yang suka bikin cerita misalnya. Boleh berupa cerita, boleh cerita pendek, tapi ada kasus efek Doppler di dalamnya, ya. Lalu selanjutnya boleh berupa lagu, bebas ya. Setelah kalian hari ini diskusikan bersama kelompok apa yang akan kalian buat draftnya, lalu nanti kita sampaikan di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan rancangan membuat contoh penerapan efek Doppler. Membuat rancangan kereta api berupa gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kelompok 2 boleh lebih detail menjelaskannya ya. Misalnya gambarnya Mas. Contoh penerapan efek Doppler melalui kehidupan sehari-hari. Kami akan mencontohkan penerapan efek Doppler melalui gelombang yang dibacakan transmitter dengan metode gambar. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mengambil contoh efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari melalui suara penjual es krim dan akan dijelaskan melalui gambar, cerita bergambar, atau komik. Kami sebagai kelompok 4 akan menjelaskan tentang efek Doppler dari suara tampon motor ZX25R. Kami akan membuat dalam bentuk gambar dan video. Contohnya seperti saat saya akan pergi ke barat dan motor ZX itu akan mengarah ke timur, maka suara ZX itu akan semakin tinggi, dan saat menjauh suara motor ZX itu akan semakin turun. Mungkin itu saja gambaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ada ini
berkaitan dengan percobaan KPU mengenai mengidentifikasi efek Doppler, kami akan menggunakan berupa detektor yang berupa telinga dan juga HP. Nanti kami akan membuat video dengan cara mengetahui frekuensi gelombang suara dari suara yang dihasilkan dari bilik, suara bilik yang diukur, serta yang dari kami akan menggunakan dari HP yang biliknya kami akan menggunakan mobil sepeda. Nah itu nanti kita akan membuat sebuah video, jadi si sumber suaranya kita taruh di tempat ataupun di jarak yang sama, namun kita sebagai detektor ataupun kita sebagai manusia gitu melihatnya dengan jarak yang berbeda, dengan misalnya dari 5 meter, 10 meter ataupun apa ukuran yang ditentukan. Seperti itu. Kalian yang jadi pemerannya. Yang kami dari untuk kita dibuat video. Terima kasih. Maaf, mobilnya sampai ke Bangkok. Tadi ada yang cerita juga ya, cerita bergambar boleh. Yaitu rancangan yang sudah kalian buat, Ibu beri waktu 3 pertemuan ya, berarti sekitar 2 minggu ya, 2 minggu ke depan sebelum UAS harus sudah dikumpulkan ya. Ketika jadwal UAS berarti ya, ketika jadwal UAS dikumpulkan sebagai nilai keterampilan kalian nanti ya. Kerjakan bersama-sama karena ini berkelompok, jadi kalian harus mengerjakan dengan berkelompok, dengan bersama-sama ya, saling menghargai dengan temannya, menghargai pendapat temannya ketika nanti pelaksanaan berkelompoknya ya. Terus untuk pengumpulannya nanti yang gambar berupa gambarnya langsung ya dikumpulkan ke ibu, yang video boleh nanti dibuatkan link Google Drive, nanti yang video dikumpulkan melalui Google Drive. Yang gambarnya berupa gambar dari komputer atau dibuat melalui aplikasi software, nanti kalian boleh mengumpulkan juga lewat Google Drive ya, jadi tidak usah dulu dicetak. Ada pertanyaan? Sudah mulai kebayang apa itu efek Doppler? Itu ya, jadi efek Doppler tadi adalah peristiwa naik turunnya frekuensi suara ya. Nanti untuk contoh-contoh soalnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nanti ada rumus dan contoh soal. Untuk hari ini sekian pembelajaran hari ini ya. Kita cukupkan sampai sini. Kita ketemu lagi hari apa ya? Hari Kamis ya. Kita ketemu lagi hari Kamis di minggu depan. Ya, Bu Sri, kemarin Bu Sri itu setelah melaksanakan supervisi Bu ya bersama saya, terima kasih untuk ini Bu. Saya sangat mengapresiasi sekali apa yang Ibu ajarkan kemarin mengenai pembelajaran fisika Bu, yaitu kalau tidak salah efek Doppler ya. Oke, baik. Namun ada sedikit catatan mungkin Bu di sini untuk KSE-nya itu bertanggung jawab sudah mencoba. Seperti Ibu kan menugaskan anak-anak untuk membuat sebuah rancangan, mereka itu diberikan untuk apa ya? Untuk selanjutnya Bu ya, selanjutnya mereka akan membuat apa gitu. Mereka diberikan semacam draft terlebih dahulu. Kalau boleh saya tanya Bu, bagaimana perasaan Ibu saat saya mensupervisi Ibu di sini? Agak deg-degan sih ya, makanya mungkin ada beberapa kata yang tidak sesuai mungkin karena saya agak nervous gitu Pak. Oh, iya, Biasa kalau sendiri kan kita bebas ya. Sebenarnya kemarin juga alhamdulillah ketika proses pembelajaran saya ini juga nyaman, terus anak-anaknya juga emang seperti itu kesehariannya, terlihat aktif. Baik Bu, selanjutnya mungkin Bu
ada kan Bu ya beberapa hal yang telah saya amati Bu dari Ibu kemarin mengajar ini. Kalau misalkan izin ya Bu memberikan masukan di sini, kalau misalkan ada anak-anak yang saya lihat itu seperti mereka itu fokus ataupun kadang pembicaraannya itu melebar gitu Bu. Nah, saya ingin tahu Bu, rencana Ibu ke depannya seperti apa Bu? Untuk anak-anak yang Katakanlah tidak fokus, tidak fokus tidak sama aja. mungkin kedepannya saya akan lebih menugas, mungkin dari tugas ya, tugasnya lebih spesifik lagi dan anak lebih aktif lagi. Jadi tugas masing-masing anak harus jelas sebetulnya, biar anak lebih aktif. Mungkin istilahnya Bu diberikan tugas di mana tugasnya itu dipecah-pecah Bu ya dari satu kelompok itu, misalkan Berikan pembagian tugas. ya pembagian tugas mungkin. Ya. Baik Bu Sri, terima kasih Bu telah berkenan menjadi bahan percobaan oleh saya Bu. Ya, sama-sama. Ya, baik Bu, terima kasih Bu untuk waktunya. Ya.